Shalom, ITP 2020 dan yang terhormat Ibu dosen, ini adalah video presentasi kami dari grup kecil 21. Ini adalah anggota-anggota dari grup kecil kami. Saya sendiri, Metias Talenta, dengan NIM 0150 1200 192. Ini adalah judul dari makalah yang telah kami buat. Pentingnya berpikir kritis dalam penyelesaian masalah pada praktik keperawatan. Apa itu berpikir kritis? Jadi, berpikir kritis adalah sebuah cara berpikir yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental, seperti masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Jadi maksudnya dari cara berpikir yang terarah itu tidak keluar dari tujuan dalam berpikir kritis tersebut dan sesuai dari apa yang ingin kita raih gitu. Baik, perkenalkan saya Eko. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah merupakan suatu keterampilan mendasar dalam identifikasi serta pengambilan langkah-langkah yang dianggap tepat dan maksimal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dalam penyelesaian permasalahan ini, kita tidak hanya memerlukan suatu langkah yang non-formal, tetapi kadang kita memerlukan langkah formal ketika masalah tersebut mulai merujuk kepada suatu masalah yang kompleks. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah secara formal adalah dengan berpikir kritis. Halo, saya Anjel Sangunu dan saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah dalam keperawatan. Sebagai seorang perawat, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut kita untuk bisa berpikir kritis. Terutama pada saat kita sedang melakukan asuhan keperawatan atau pelayanan keperawatan kepada pasien. Oleh karena itu, skill berpikir kritis atau proses berpikir kritis ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap perawat agar ia bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada pada saat ia melakukan asuhan keperawatan atau pelayanan keperawatan. Baik, saya Jamilani Ferkarin Tokora akan membahas proses berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Jadi dalam proses ini ada 3 tahap. Yang pertama, pengkajian informasi. Yang kedua, mengenali masalah. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu pengkajian informasi. Pemikiran kritis memungkinkan perawat membuat pengkajian yang beralasan dan terinformasi dalam praktik berdasarkan data klien yang telah dikumpulkan. Yang kedua, mengenali masalah. Kemampuan perawat mengidentifikasi masalah dan memilih solusi tidak lepas dari kemampuan perawat berpikir kritis, yaitu kemampuan perawat menggali alasan berdasarkan bukti dari setiap masalah dan solusi yang teridentifikasi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah, perawat dapat mempertahankan suatu sikap fleksibel terhadap fakta atau data yang menuntun untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan semua kemungkinan. Demikian presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Ingli. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, pengalaman dan masa kerja. Yang keempat, intelektual. Dan yang kelima, kebiasaan atau rutinitas. Yang pertama, kondisi fisik. Ketika kondisi fisik seseorang terganggu, padahal seseorang tersebut dihadapkan pada situasi yang menuntut pemikiran matang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, maka kondisi ini dapat mempengaruhi pikirannya, sehingga pemecahan masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kenalkan, nama saya Gabriela Tio Pratiwi Kultom, akan menjelaskan faktor berpikir kritis dalam hal motivasi. Seorang yang mempunyai motivasi atau dorongan yang kuat dalam bekerja dapat memberikan semangat seorang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalahnya.
Dan motivasi dalam diri seorang dapat menjadi dorongan atau pembangkit tenaga untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja, dan memberikan semangat berpikir kritis serta merencanakan tindakan selanjutnya melalui berpikir kritis. Selanjutnya, pengalaman dan masa kerja. Jika masa kerja seorang perawat bertambah, maka akan bertambah pula pengalaman kliniknya. Hal ini disebabkan karena keterpaparan perawat terpapar terus-menerus dengan masalah dalam masa kerjanya. Pengalaman tersebut dapat mengasah berpikir kritis dengan rutin dalam melaksanakan pekerjaannya dan membantu dalam menghadapi kendala bekerja di masa yang akan datang. Karena pengalaman di masa sebelumnya, ia dapat belajar dan mengambil kembali nilai yang sudah dipelajari pada masalah yang akan datang. Baik, perkenalkan saya Putri Wariso akan menjelaskan faktor keempat dan kelima yang mempengaruhi proses berpikir kritis. Faktor yang keempat yaitu faktor intelektual, di mana perkembangan intelektual dapat mempengaruhi penerapan berpikir kritis perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Seseorang yang memiliki perkembangan intelektual yang baik dapat mengolah berbagai informasi secara sistematis dan terarah, sehingga mempunyai kemampuan dalam menguasai lingkungan. Misalnya, seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi memiliki perkembangan intelektual yang baik, sehingga dapat mengolah berbagai informasi berdasarkan ilmu atau pengetahuan yang telah didapatkannya. Dan seorang tersebut dapat menyelesaikan masalah dalam pekerjaan dan akhirnya menguasai lingkungan pekerjaannya tersebut. Faktor kelima, yaitu faktor kebiasaan atau rutinitas. Faktor ini dapat memberikan penurunan kemampuan berpikir kritis apabila seseorang terjebak dalam rutinitas yang biasa dia lakukan dan akhirnya sulit untuk diubah. Misalnya seorang perawat yang sering menangani pasien dengan penyakit diabetes, maka pelajaran yang telah dilakukannya itu akan menjadi sebuah kebiasaan sehingga dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien lain yang juga memiliki penyakit diabetes mellitus, perawat tersebut akan melakukan hal-hal yang sama yang telah menjadi kebiasaan baginya dan cenderung untuk tidak berpikir kritis. Padahal manusia adalah hal yang unik dan berbeda, sehingga dalam melakukan asuhan keperawatan diperlukan berpikir kritis untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik dan aspek-aspek dari pasien tersebut agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dan benar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rebecca Austin Sohuat. Saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Pada kesimpulannya adalah kemampuan berpikir kritis dapat membantu menyelesaikan masalah. Karena dalam mengambil keputusan, perawat dapat menimbang dengan tepat dan meninjau dari berbagai aspek, serta dapat berpartisipasi dalam meningkatkan perilaku dan sikap. Proses berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yaitu pengkajian informasi, mengenali masalah, dan penarikan keputusan. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis, yaitu kondisi fisik, motivasi, pengalaman dan masa kerja, intelektual, dan kebiasaan atau rutinitas. Baik, saya Trishin. Saya akan menjelaskan bagian saran dari makalah yang kami buat. Pada proses pembuatan makalah, kami menyadari bahwa berpikir kritis dalam proses penyelesaian masalah pada praktik keperawatan sangatlah penting. Oleh karena itu, sebagai perawat, kita harus memahami secara keseluruhan apa itu berpikir kritis dalam praktik keperawatan. Dalam hal ini, kita harus mengembangkan pikiran secara rasional dan cermat. Hal ini bertujuan agar dalam berpikir,
Kita sebagai perawat dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah keperawatan dengan berurutan sesuai siklus analisis berpikir kritis guna mencapai sebuah kepuasan pelayanan pada pasien. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kami pakai dalam pembuatan makalah. Sekian dari pembahasan kami. Semoga makalah yang kami buat dapat bermanfaat. Terima kasih.